Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkah limpahan rahmat, ma'unah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di tengah kesibukan dunia kita, di siang hari kita lelah berjuang mencari nafkah dalam kondisi berpuasa, namun tidak mengurangi semangat kita di malam hari kita tetap menghidupkan malam-malam Ramadan. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan sekaligus mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia hingga sampai kepada kita semua. Harapan kita semoga keislaman dan keimanan yang kita miliki ini bisa kita pertahankan. Bahkan kualitasnya bisa terus kita tingkatkan. Tentu dengan cara atau dengan jalan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa oleh kita pada malam hari ini sudah malam ke-25 Ramadan, dan kami para penceramah diamanahkan untuk menyampaikan tentang keutamaan dan keistimewaan tentang bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembukaan mukadimah tadi telah kita mendengarkan salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, yang bahkan mungkin sudah kita hafal semua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikan salam penghormatan kepadanya. Jamaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa memang salawat ini adalah salah satu ibadah yang paling terbesar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa masuk kategori wajib. Salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam tanpa salawat, maka tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia masuk sebagai rukun daripada salat kita, termasuk khutbah Jumat dan salat Jumat. Tanpa adanya salawat, maka tidak sah Jumat kita atau salat Jumat kita. Dan diinformasikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dan para malaikatnya bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya, agungnya ibadah salawat ini. Dan ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala jelas kepada orang-orang yang beriman
Oleh karena itu, di samping kita membaca salawat di dalam sholat kita, maka kita pun dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Muhammad SAW di luar daripada sholat kita. Karena bahkan kalau kita melihat hadis Rasulullah Muhammad SAW, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyru salawat. Barang siapa yang bersalawat kepada Muhammad SAW satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dan bentuk salawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala bersalawat kepada Muhammad, yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 derajat, 10 tingkat, dan dihapus kesalahan kelalaian dosanya selama 10 kesalahan. Itulah keutamaan yang sangat besar, ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Muhammad SAW. Apatah lagi salawat itu senantiasa kita lantungkan, kita ucapkan di dalam salat kita. Oleh karena itu, yang mempertinggi, yang memperbanyak tingkatan derajat pahala salat itu adalah karena di dalamnya ada salawat pada Muhammad SAW. Jamaah taruh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Muhammad SAW itu mendatangkan atau menjadi sebab dan musabab Muhammad SAW memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Muhammad SAW. Dan sesungguhnya salawat ini adalah salah satu komunikasi batin antara umat Muhammad SAW dengan Muhammad SAW. Jadi untuk mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka umat Muhammad ini mesti harus berjumpa dulu dengan Muhammad SAW. Sebagaimana yang dibaca oleh imam salat kita tadi, faman kana yarju lika rabbihi falyamal amalan salih. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan salah satu amal saleh yang bisa kita lakukan sebagai umat Muhammad adalah yaitu senantiasa bersalawat kepada Muhammad SAW. Karena semakin banyak, semakin sering kita bersalawat kepada Muhammad SAW, maka sesungguhnya itu kita membuat tanda pengenal buat diri kita. Dan orang-orang yang senantiasa banyak bersalawat kepada Muhammad di yaumil kiamat nanti akan dikenal bersinar di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Bercahaya putih mukanya, dikenal sebagai ahli salawat. Apalagi dia senantiasa berucap Muhammad Ruhullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, maka itu sebagai pertanda atau membuat tanda bagi dirinya akan dikenali oleh Muhammad SAW di yaumil kiamat nanti. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang merutinkan diri, bahkan membuat diri kita cinta mengucapkan salawat kepada Muhammad SAW. Persoalan ada Sayyidina dengan tidak ada Sayyidina, semuanya itu insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau pakai atau yang mau pakai Sayyidina dipersilahkan, yang mau tidak pakai dipersilahkan. Yang salah itu adalah antara keduanya berselisih dan bahkan bertengkar, padahal dua-duanya diperbolehkan atau dua-duanya termasuk kategori benar, punya rujukan semuanya. Jamaah taruh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebagai penutup ceramah singkat kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.